Dalam dunia spiritual, terkhusus dunia ilmu hikmah, pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah Rebo Wekasan. Bahkan sebagian masyarakat Nusantara itu banyak yang melestarikan adat tradisi Rebo Wekasan ini. Apa itu sebenarnya Rebo Wekasan? Simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Di tahun lalu saya sebenarnya itu sudah pernah membuat video tentang Rebo Wekasan ini. Namun banyak pemirsa yang mungkin tidak menontonnya. Nah, kali ini saya remake lagi videonya dan akan saya lengkapi ijazah amalan khusus di hari Rebo Wekasan tersebut. Namun sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa itu Rebo Wekasan. Rebo Wekasan atau bisa juga disebut dengan Rabu Pungkasan itu adalah sebuah istilah ya yang disematkan untuk hari Rabu terakhir pada bulan Shofar. Bulan Shofar adalah salah satu bulan Islam atau kalau dalam bahasa Jawa, dalam bulan Jawa adalah bulan Sapar. Pungkasan itu artinya adalah terakhir. Jadi hari Rabu yang terakhir di bulan Shofar. Terus kemudian Wekasan itu artinya adalah pesan. Jadi di hari Rabu yang paling akhir ini ada sebuah pesan khusus. Pesan khusus apakah itu? Beliau Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi menjelaskan dalam kitabnya yaitu kitab Kanzun Najwa Surur itu di zaman dulu ada seorang ulama yang alim, yang ahli kasyaf dan tamkin. Kasyaf itu artinya mempunyai ketajaman mata batin sehingga bisa melihat dan merasakan kehadiran energi-energi metafisik yang berada di langit, di bumi dan bisa menembus dimensi alam kegaiban. Sedangkan tamkin itu adalah sifat mulia yang dimiliki oleh para ahli pengamal tasawuf, di mana para ahli ini telah mencapai makom ahlul haqiqah atau makom hakikat. Menurut ulama tersebut bahwa di setiap tahun itu balak atau bencana atau bisa disebut musibah itu turun ke bumi sebanyak 320.000 bencana, yang mana bencana ini disebar ke seluruh penjuru bumi ini pemirsa. Nah, semua balak bencana itu turun tepat itu di hari Rabu terakhir pada bulan Shofar. Maka hari Rabu di bulan Shofar itulah ya, Rabu terakhir di bulan Shofar itulah merupakan hari yang paling berbahaya, hari paling sulit dalam kurun waktu 1 tahun. Sehingga oleh orang-orang itu dinamakanlah hari Rebo Wekasan atau Rabu Pungkasan, yang maknanya yaitu hari Rabu yang mempunyai pesan khusus dari para ulama-ulama ahli spiritual. Di Nusantara sendiri itu ada berbagai sejarah mengenai Rebo Wekasan ini. Tradisi ini bermula pada zaman Wali Songo. Kala itu banyak ulama itu yang berfatwa ya bahwa pada bulan Shofar itu ada lebih dari 500 macam penyakit yang turun ke bumi. Nah, sebagai antisipasi datangnya penyakit tersebut dan agar terhindar dari berbagai musibah, maka para ulama pun ya di zaman itu melakukan tirakatan dengan banyak beribadah, berzikir dan berdoa. Di Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku ya, tradisi Rebo Wekasan itu baru muncul ya, diperkirakan baru muncul di abad ke-17. Di Aceh, tradisi ini juga dikenal dengan istilah mak megang ya, mak megang atau mak megang itu bacanya. Mak megang itu digelar dengan berdoa di tepi pantai yang dipimpin oleh seorang tengku dan diikuti oleh tokoh agama, kemudian juga diikuti oleh masyarakat-masyarakat Aceh. Di daerah Banten dan Tasikmalaya, tradisi Rebo Wekasan itu dilakukan dengan melaksanakan sholat sunnah bersama di pagi hari, tepat di hari Rabu terakhir di bulan Safar tersebut. Di Kalimantan Selatan, tradisi Rebo Wekasan ini disebut dengan istilah Arba Mustamir. Para masyarakat melaksanakan sholat disertai doa tolak balak dan juga tidak bepergian jauh, serta ritual mandi Shofar itu untuk ruatan buang sial. Di Wonokromo, Bantul, Yogyakarta, tradisi Rebo Wekasan itu diperingati dengan cukup meriah pemirsa. Tradisi ini dilakukan itu dengan membuat
lemper raksasa dan dibagikan kepada masyarakat yang menghadiri acara tersebut. Nah, tradisi membuat lemper ini sekarang masih ada atau tidak saya sendiri juga kurang tahu. Nah, menurut sebagian cerita sejarah, upacara Rebo Wekasan itu juga tidak lepas dari peran Sultan Agung Mataram. Nah, upacara Rebo Wekasan ini mulai diselenggarakan itu sekitar tahun 1600-an. Kala itu ya, kerajaan Mataram terjangkit pagebluk atau wabah penyakit. Kemudian oleh para pembesar Mataram itu diadakanlah ritual untuk menolak wabah pagebluk tersebut. Ritual ini dipimpin oleh seorang kiai, yaitu yang disebut dengan Kiai Welid. Nah, Kiai Welid ini membuat azimat tolak bala itu yang berwujud raja dengan tulisan basmalah sebanyak 124 baris. Raja tersebut lalu dibungkus dengan kain mori putih, lalu dimasukkan ke dalam air, lalu kemudian diminumkan kepada para masyarakat yang sakit. Nah, lantaran khawatir airnya itu tidak cukup, akhirnya Sultan Agung memerintahkan agar air dari raja tersebut dituangkan ke Kali Opak dan Kali Gajah Wong. Nah, kemudian sampai sekarang ya dipercaya oleh masyarakat bahwa barang siapa yang mandi di kali tersebut akan mendapatkan berkah dan sembuh dari penyakit. Kemudian ada sejarah juga yang lain, yaitu pada kisaran tahun 1784 itu hiduplah seorang tokoh yang bernama Mbah Fakih Usman atau yang dikenal dengan sebutan Kiai Wonokromo. Masyarakat pada waktu itu meyakini bahwa Kiai Wonokromo itu mampu mengobati penyakit dengan metode ruqyah, yaitu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada air lalu diminumkan kepada pasien. Nah, kemampuan Mbah Fakih atau Kiai Wonokromo ini semakin menyebar hingga kemudian terdengar oleh beliau Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Untuk membuktikan kemampuan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono itu mengutus 4 prajurit untuk menemui Mbah Fakih agar menghadap ke keraton. Dan ternyata pemirsa, ilmu Mbah Fakih terbukti dan mendapat sanjungan dari beliau Sri Sultan Hamengkubuwono. Itulah berbagai penjelasan mengenai sejarah dan perkembangan adat tradisi Rebo Wekasan. Sebenarnya selain itu masih banyak tradisi Rebo Wekasan itu yang diselenggarakan oleh masyarakat di Nusantara ini, termasuk di tetangga desa saya. Ketika ada Rebo Wekasan itu melaksanakan yang namanya tradisi kendurian ya. Nah, terlepas dari itu semua, di sini akan saya berikan ijazah atau kaifiah khusus yang bisa Anda laksanakan di malam Rabu Wekasan di bulan Safar tersebut. Tujuannya adalah untuk antisipasi menolak semua bala, bencana, musibah agar tidak menimpa diri kita dan keluarga kita ya. Istilahnya itu sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau hujan datang itu tidak akan kehujanan. Amalan ini sanad ijazahnya adalah dari beliau Kiai Hanan Maksum dan dari beliau Sayyid Ahmad bin Abdurrahman Bahsin. Amalannya yaitu sholat sunnah dengan niat sholat sunnah mutlak. Kemudian sholat sunnah 4 rakaat itu boleh 1 kali salam ataupun 2 kali salam. Kalau menurut Mbah Kiai Hanan Maksum itu 2 kali salam. Kemudian kalau menurut Sayyid Ahmad itu 1 kali salam saja. Kemudian di dalam rakaat sholat tersebut ya, tiap-tiap rakaat itu membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian setelah membaca Al-Fatihah itu membaca surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Lalu dilanjut surat Al-Ikhlas 5 kali, dilanjut surat Al-Falaq 1 kali, dan dilanjut surat An-Nas 1 kali. Dan itu di masing-masing rakaat ya. Kemudian setelah selesai sholat tersebut ya, lalu membaca doa khusus. Doanya adalah seperti ini. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihali ya azizu dallat li'izzatika jami'u khalqika. Nah, doa tersebut itu sebenarnya masih sangat panjang ya. Lebih lengkapnya nanti untuk ijazah amalan Rebo Wekasan beserta doanya tersebut, silahkan download langsung saja di web Padepokan Hikmah Nur Alam, yaitu www.hikmahnuralam.blogspot.com dengan kata kunci yaitu amalan Rebo Wekasan. Nanti silahkan diketik di kolom pencarian. Atau kalau lebih mudahnya seperti biasa, bisa klik di link yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa amalan ini ya bukan suatu kewajiban, tetapi hanya amalan sunnah saja. Bagi yang meyakininya silahkan mengamalkan, dan bagi yang berseberangan jadikan ini sebagai khasanah pustaka Anda.
Mungkin cukup itu dulu ya dari saya, semoga bermanfaat. Saya Pati Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.